Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Siswa-siswi SMA dan SMK di seluruh Indonesia, khusus siswa-siswi SMA Islam Terpadu Ulil Albab di Kota Batam. Bertemu kembali dengan saya, Ustadz Mukhlis Danros, dalam penyampaian materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap disiplin, dan juga mematuhi prokes, yaitu protokol kesehatan, karena kondisi negara dan bangsa kita masih dalam keadaan musibah, bahkan dunia juga mengalami hal yang sama. Siswa-siswi sekalian, Ananda yang dirahmati Allah SWT, masih dalam bab 3, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu, yaitu dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian juga kita telah membicarakan tentang kewajiban mukmin terhadap kitab Allah, khususnya Al-Quran. Dan juga kita telah menyampaikan tentang fungsi dan kandungan Al-Quran. Kemudian sudah kita bahas pula tentang isi pokok kandungan Al-Quran. Yang isi pokok kandungan Al-Quran tersebut ada 8. Kita sudah membahas sampai poin keempat. Yang pertama yaitu aspek akidah atau tauhid. Yang kedua aspek ibadah. Yang ketiga yaitu tentang syariah atau hukum. Kemudian yang keempat tentang akhlak. Poin kelima ini kita menyampaikan tentang sejarah atau kisah-kisah Al-Quran. Jadi isi pokok kandung Al-Quran itu termasuk di dalamnya adalah membicarakan tentang sejarah. Tapi perlu diketahui bahwasanya Al-Quran bukanlah kitab sejarah, tapi di dalamnya membicarakan tentang sejarah. Di antaranya kisah para nabi terdahulu, orang-orang yang beriman terdahulu, orang-orang kafir terdahulu. Bahkan juga dalam pembahasan ini membicarakan tentang kisah dakwah Nabi kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat serta sikap para penentang dan lain sebagainya. Kemudian juga membicarakan tentang kisah raja yang zalim seperti Fir'aun dan Namrud. Kemudian kisah orang kaya yang pelit akhirnya ditenggelamkan dalam bumi, yaitu kisah Qarun di masa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kisah kaum gay homoseks pada masa Nabi Lut yang akhirnya dibinasakan. Kemudian kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang akhirnya setiap tahun bagi umat Islam meneladani kisah tersebut. Kemudian kisah Nabi Sulaiman dan lain-lain kisah yang tertuang dalam Al-Quran. Bisa Anda baca dalam surat Yusuf, yaitu surat ke-12 ayat 111, yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu memberikan pengajaran kepada manusia dengan menampilkan kisah-kisah yang terjadi di masa lalu. Tujuan dan fungsi kisah-kisah dalam Al-Quran itu dan untuk menunjukkan bukti kerasulan Muhammad SAW, sebab beliau tidak pernah belajar pada umat terdahulu, tetapi mengetahuinya melalui Al-Quran. Kemudian untuk dijadikan contoh teladan hal-hal yang baik dalam kehidupan yang diungkapkan dalam sejarah itu. Dan kalau ada hal-hal yang tidak baik, tentu kita berupaya meninggalkan, karena itu merupakan ibrah,
pelajaran yang dapat diambil. Dan juga untuk menarik perhatian para pendengar dan penggugah kesadaran dari mereka melalui penuturan kisah-kisah tersebut. Lalu menjelaskan prinsip-prinsip dakwah para nabi dan rasul yang menjalankan misi rahmatal lil alamin, yang membawa yaitu umatnya dengan syariat, dengan intinya agar selamat hidup di dunia sampai ke akhirat. Ini poin yang kelima tentang kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Yang keenam, yang merupakan juga kandungan Al-Quran, adalah membicarakan tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran juga mengandung informasi tentang masalah ilmu pengetahuan atau isyarat ilmu pengetahuan. Kebenaran ilmiah yang disampaikan dalam Al-Quran memiliki tujuan untuk menunjukkan kebesaran Allah SWT. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah menyebutkan, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dengan pentingnya ilmu tersebut bagi manusia, sampai-sampai ayat yang pertama turun kepada Rasulullah itu bukan perintah untuk sholat atau puasa, tapi perintah untuk membaca, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu maknanya bacalah, kajilah, telitilah, telaah agar memiliki ilmu pengetahuan. Bahkan dalam surat Muhammad juga Allah menyatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, kajilah, telitilah, apa benar tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sampai untuk mengimani Allah pun kita harus mengkaji, meneliti agar semakin mantap, semakin kokoh. Dan ilmu itu sangat penting. Rasul juga menyebutkan dalam hadisnya, kun aliman au muta'aliman au sami'an au muhiban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu, kata Rasulullah, orang yang mengajar, yaitu orang yang punya ilmu pengetahuan lalu mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Kalau tidak, kata Rasulullah, jadilah orang yang belajar, jadi mahasiswa, jadi siswa. Dan kalau tidak juga, kata Rasulullah, jadilah orang yang mendengarkan ilmu itu. Tidak mampu juga, maka jadilah orang yang keempat, yaitu cinta dengan ilmu pengetahuan. Wala takun khamisan fatahlik. Jangan jadi orang yang kelima, celaka. Tidak mau belajar, tidak mau mengajar, tidak mau mendengar, dan tidak pula cinta dengan ilmu pengetahuan. Ini pentingnya ilmu, sehingga dalam Al-Quran itu banyak sekali membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, inti atau yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah tentang tazkir, peringatan. Jadi dalam Al-Quran disebutkan beberapa peringatan bagi orang-orang yang lalai terhadap kebenaran. Dan Al-Quran itu memang memberikan basiro wa naziro, memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang mau taat, yang mau tunduk, baik di dunia maupun juga di akhirat. Sedangkan peringatan bagi orang-orang yang lalai, orang-orang yang ingkar, peringatan itu berupa ancaman, berupa siksa, dan juga tempat yang paling mengenaskan, yaitu neraka. Hal ini diungkapkan dalam firman Allah, surat Al-Maidah ayat 33, yaitu tentang peringatan atau tazkir. Yang kedelapan, terakhir, inti daripada ajaran Al-Quran itu adalah dorongan untuk berpikir. Jadi Al-Quran memberikan kebebasan kepada umatnya, para manusia, untuk berpikir. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak memikirkannya? Nah, ini sebuah dorongan
agar manusia itu, agar umat Islam itu berpikir. Dengan berpikir itu berarti bisa menelaah, meneliti, dan akan mendapat pelajaran dari hal tersebut. Siswa-siswi sekalian di mana saja Anda berada, itu tentang isi kandungan Al-Quran ada 8 hal. Mudah-mudahan dengan pemaparan materi ini, tambah lagi nanti dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan bab 3 ini tentang kitab-kitab Allah, maka insya Allah kalian semua akan memahaminya. Demikian Anda sekalian yang dapat disampaikan. Dukung channel pendidikan dan dakwah ini, yaitu Mukhlis Dendros. Like, share, dan subscribe. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.